Bahkan ulama sekaliber Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama mufti di Saudi Arabia, ketika beliau ditanya, wahai imam, wahai guru, bagaimana pendapat engkau tentang Wahabi? Maka beliau menyatakan dengan gamblang, dengan bangga, Wahabi adalah sebutan pengikut ulama namanya Muhammad bin Abdul Wahab, dan beliau bangga dengan sebutan Wahabi. Tapi sayangnya orang-orang Wahabi zaman sekarang justru tidak mau memakai nama Wahabi. Justru mereka bilang, oh Wahabi itu nggak beres, Wahabi itu pengikutnya Muhammad Rustum dan lain sebagainya. Ini bohong. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya bahasan kita sama Gus Ahmad Rifai di kesempatan pagi kali ini tentang tradisi. Tidak habis-habisnya kalau kita membahas tentang tradisi atau mengikuti nenek moyang seperti itu, Gus. Tapi ada unek-unek ini dari saya sendiri, seperti halnya tradisi nenek moyang. Mungkin salah satu contohnya tahlilan atau selamatan, kemudian membawa makanan ke kubur atau ke gardu-gardu atau ke laut atau sedekah laut, sedekah bumi, kemudian makanannya tidak dimakan, malah ditinggal. Itu seperti apa, Gus? Apa seperti juga nyumet menyan apa? Menyan seperti itulah. Nah, penjelasannya seperti apa gitu. Tentang mengikuti nenek moyang saya tambahkan sedikit, yaitu kalau nenek moyangnya itu soleh, maka pasti yang dilakukan adalah sesuai dengan Quran dan hadis. Maka ketika begitu kita mengikuti nenek moyang, hukumnya tidak berdosa, tapi justru hukumnya berubah menjadi sangat dianjurkan. Karena ternyata nenek moyang kita itu adalah orang yang paham agama. Bahkan jangan cuma kita, bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau membawa Islam, itu Islam bukan ajaran baru, bukan. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sama dengan Islam yang dibawa oleh para pendahulu Nabi Muhammad, para nabi dan para rasul. Itu Islamnya sama. Sama-sama Allah yang disembah, sama-sama mengesahkan Allah, sama-sama bertauhid, cuman perbedaannya terletak di masalah tata cara ibadahnya. Maka ketika kita belajar sejarah yang betul, ketika kita belajar akidah yang betul, dapat kita pahami, disimpulkan sebuah pelajaran. Sesungguhnya Nabi Muhammad memiliki ayah, ayahnya memiliki kakek, kakeknya memiliki buyut, buyutnya memiliki canggah, terus sampai utuk-utuk siwur, sampai atas. Itu semuanya tidak ada yang menyekutukan Allah. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti agama para nabi dan para rasul terdahulu. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Yang saya sebutkan tadi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, sampai ke atas, sampai kepada Sayyid Adnan. Kemudian dari Sayyid Adnan sampai kepada Nabi Ismail. Kemudian dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam. Semua kakek moyangnya Nabi Muhammad merupakan orang-orang pilihan Allah, merupakan orang-orang yang mengesahkan Allah, merupakan orang-orang yang bukan kafir, bukan musyrik, tapi berislam dengan cara yang benar. Sehingga bahkan Nabi Muhammad sekalipun itu meneruskan risalah yang dibawa oleh kakek moyang beliau, dari mulai Nabi Adam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Sayyid Adnan, dan juga sampai kepada Sayyid Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah punya putra luar biasa namanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan bahkan Nabi Muhammad bersabda, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Lihat teksnya. Innama buistu, aku diutus, aku diamanahkan oleh Allah untuk berdakwah. Tujuannya apa? Liutammima. Utammima di sini maknanya adalah menyempurnakan. Apa makna menyempurnakan? Di awal sudah ada, kemudian dengan hadirnya Nabi Muhammad ini bukan membawa ajaran baru, bukan membawa ajaran yang menolak nenek moyang, bukan. Tapi ajarannya adalah menyempurnakan apa yang telah dibawa oleh orang-orang terdahulu. Jadi kalau orang itu cerdas, justru mereka akan berlomba-lomba
untuk mengikuti nenek moyang, dengan catatan nenek moyang yang diikuti adalah nenek moyang yang paham agama dan juga nenek paham yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti yang kedua. Bukti yang ketiga. Sekarang ini ada sebuah nama yang sebenarnya nama ini adalah nama yang sangat indah. Tapi sayangnya nama ini sudah dipakai oleh orang-orang di luaran sana, sehingga nama ini agak tercoreng sedikit. Nama apa itu? Yaitu istilah salafi. Apa itu salafi? Yaitu pengikut ulama salaf. Jadi salafi itu adalah pengikut ulama salaf, pengikut ulama terdahulu. Sehingga kalau ada orang mengatakan mengikuti orang dahulu tidak boleh, mengikuti orang zaman dulu tidak boleh, salah besar. Justru orang yang selamat adalah orang yang mengikuti ulama salaf. Siapa ulama salaf itu? Adalah ulama yang hidup sampai pada tahun 300 Hijriah. Kanjeng Nabi punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'ut tabi'in. Sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni, semulia-mulia kalian, sebaik-baik kalian adalah qarni, masaku, masanya Kanjeng Nabi atau masanya sahabat. Summal ladzina yalunahum, yang terbaik kedua adalah masa sesudah sahabat, yaitu masa tabi'in. Kemudian yang terbaik ketiga, summal ladzina yalunahum, yaitu masa sesudah tabi'in atau yang dikenal dengan sebutan tabi'ut tabi'in. Jadi justru syarat orang sekarang kalau pengen selamat harus mengikuti orang terdahulu. Maka pesantren-pesantren kita rata-rata semua bernamakan pesantren salaf. Ma'had Sidogiri As-Salafi, Ma'had Lirboyo As-Salafi, Ma'had Raudhatut Thalibin Leteh Rembang As-Salafi, Ma'had Al-Anwar Sarang Rembang As-Salafi, Ma'had Termas Pacitan As-Salafi. Semua pesantren-pesantren Ahlus Sunnah dinamakan dengan kata-kata As-Salafi, As-Salafi. Oh, ini pengikut ulama salaf, pengikut ulama salaf. Kenapa? Karena kita dalam hal fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam hal akidah mengikuti Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari, dalam hal tasawuf mengikuti Junaid Al-Baghdadi, yang semua ini merupakan ulama-ulama salaf. Tapi sekali lagi sayangnya nama salafi ini akhir-akhir ini digunakan oleh teman-teman kita Wahabi. Jadi dulu pakai nama Wahabi, mereka bangga dengan nama Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga pengikutnya disebut Wahabi. Sama seperti Hambali, Ahmad ibnu Hambal, pengikutnya disebut Hambali. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pengikutnya disebut Syafi'iyah. Abu Hanifah, pengikutnya disebut Hanafi. Kemudian kalau pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Bahkan ulama sekaliber Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama mufti di Saudi Arabia, ketika beliau ditanya, wahai imam, wahai guru, bagaimana pendapat engkau tentang Wahabi? Maka beliau menyatakan dengan gamblang, dengan bangga, Wahabi adalah sebutan pengikut ulama namanya Muhammad bin Abdul Wahab, dan beliau bangga dengan sebutan Wahabi. Tapi sayangnya orang-orang Wahabi zaman sekarang justru tidak mau memakai nama Wahabi. Justru mereka bilang, oh Wahabi itu nggak beres, Wahabi itu pengikutnya Muhammad Rustum dan lain sebagainya. Ini bohong. Ini bohong. Jadi Wahabi itu adalah pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi gara-gara mereka memakai nama Wahabi, nyuwun pangapunten dalam tanda petik boten payu, pakai nama Wahabi, nggak ada yang mau mengikuti, sehingga mereka ganti nama mereka dengan nama Salafi. Mereka ganti nama, ganti baju Salafi, masih orang yang ngikuti. Akhirnya mereka ganti nama dengan nama Sunnah. Saat ini kenapa dijenengno Sunnah? Es kepal Sunnah, pengajian Sunnah, radio Sunnah, Ustadz Sunnah, mubalek Sunnah, kajian Sunnah. Apalagi contohnya laundry Sunnah, servis komputer Sunnah, semuanya dilabeli Sunnah. Ya sekarang mulai Sunnah mah mbok pek dhewe ya terserah panjenengan kan begitu. Jadi sebenarnya
kata-kata salaf ini merupakan kata-kata yang luar biasa karena dinisbahkan kepada ulama-ulama terdahulu yang menjadi nenek moyang kita, yaitu ulama-ulama yang menjadi muridnya sahabat, yang menjadi muridnya tabi'in, dan juga ulama-ulama yang batasannya adalah tahun 300 Hijriah. Dan sekali lagi ini merupakan bukti yang ketiga bahwasanya mengikuti nenek moyang itu tidak serta-merta haram, enggak. Tapi justru mengikuti nenek moyang yang benar itu justru hukumnya wajib dan diperintahkan di dalam Islam. Begitu Mas Baik. Jadi yang tadi tentang contoh yasinan kita bahas di yang terakhir, nanti akan kita berikan contoh yang begitu, insyaallah.